Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, alhamdulillah kita sampai juga di penghujung kita ngaji di kitab yang mubarak ini, kitab Al-Ajurumiyah, dan alhamdulillah rihlah kita, perjalanan panjang kita di kitab ini sampai juga pada ujungnya. Dan inilah hal yang mesti kita syukuri pertama, bahwasannya eh, ilmu itu kelihatannya sulit, tapi sulitnya itu di awal, bukan di akhir. Karena tabiatnya dari ilmu adalah kita sulit untuk mencerna di awal, tapi setelah itu adalah kemudahan isinya. Yang kedua, mencari ilmu itu sebenarnya butuh waktu yang panjang. Hanya saja kitanya kadang suka dilenakan, akhirnya kita merasa ilmu itu jauh dari kita dan justru malahan kita merasa, wah kayaknya nggak sanggup deh. Padahal kita tuh sanggup untuk menjalaninya. Nah itu semua merupakan tantangan dan godaan serta cobaannya para pembelajar. Apalagi lah antum yang apa namanya yang sibuk gitu kan, yang juga bekerja tentu merasakan hal tersebut. Tapi alhamdulillah semua berjalan, semua apa namanya bisa diatasi dan bisa diistiqomahkan. Berarti kan sebenarnya nggak ada halangan kita untuk nggak belajar gitu. Ada satu quotes menarik tadi pagi saya baca itu begini kurang lebih. Ketidaktahuan itu ketika apa sebentar supaya nggak salah dalam mengutip, soalnya ini amanah dari pengutip. Ini bagus quote-nya, menurut saya bagus banget. Ah, ketidaktahuan itu dimaafkan, tapi kalau banyak tidak tahunya maka tidak akan dimaafkan. Gitu kurang lebih. Ketidaktahuan itu dimaafkan, tapi kalau banyak nggak tahunya itu nggak dimaafkan. Itulah mungkin hari ini, dan kita akan lanjutkan lagi di pertemuan terakhir kita ada di babul maf'ul ma'ahu, dan terakhir adalah babul makhfudot. Nah, kita akan bilang dulu maf'ul ma'ahu ini adalah sebuah ungkapan untuk menerangkan bahwasannya sesuatu apa sih yang mengikuti fa'il atau subjek ketika fa'il ini menegakkan amal fi'il. Jadi, maf'ul ma'ahu itu adalah sebuah cara untuk mengungkapkan sesuatu apa yang menyelimuti atau membersamai fa'il saat fa'il itu menegakkan amal fi'il. Nah, sesuatu yang membersamai fa'il ini itu bukan maf'ul, tapi ya sesuatu yang selain maf'ul, bukan maf'ul objek maksudnya. Nah, maf'ul ini bukan maf'ul bihi, tapi disebut sebagai namanya maf'ul ma'ah. Artinya sesuatu yang membersamai fa'il ketika fa'il mengerjakan amal fi'il. Oke, ulang lagi bahwasanya maf'ul ma'ahu adalah berbicara soal penjelasan tentang apa yang membersamai fa'il ketika fa'il ini menegakkan amal fi'il. Nah, sesuatu itu disebut sebagai namanya maf'ul ma'ahu. Contohnya misalnya ketika kita bilang, kita lagi jalan misalnya,
Asirtu wan nila. Aku berjalan bersamaan dengan Nil. Asirtu wan nila. Contohnya sirtu wan nila. Contohnya adalah sirtu wan nila. Aku berjalan, di saat aku berjalan itu juga, Nil juga itu ikut berjalan bersamaku. Jadi maksudnya sungai Nil. Jadi aku berjalan, dan di saat aku berjalan, sungai Nil itu juga membersamaiku, membersamai perjalananku. Nah itu nila ini disebut sebagai namanya maf'ul ma'ahu. Oke, baik. Nah, nanti ini akan mirip-mirip dengan hal. Mirip-mirip. Mirip-mirip dengan hal. Artinya kadang kita mengungkap gini, asirtu wa tali'atul wa tala'al wa tala'at asyamsu misalnya. Aku berjalan dalam keadaan misalnya asirtu wa tala'at syamsu misalnya. Sirtu wa tala'at asyamsu. Sekilas mungkin sama antara sirtu wanila, aku berjalan, dan di saat aku berjalan aku bersama dengan Sungai Nil, dengan asirtu wa tala'at syamsu. Aku berjalan dalam keadaan di mana matahari itu terbit. Dalam keadaan matahari terbit. Sekilas mereka punya format yang sama. Hanya saja kalau atas ini namanya hal, kalau bawah ini namanya maf'ul ma'ahu. Jadi bedakan antara maf'ul ma'ahu dengan hal. Meskipun secara format sama, susunan sama, dia di awal dengan waw, tapi ada titik bedanya, yang mana titik bedanya adalah di maknanya itu. Kalau yang satu ngomongin aku berjalan dalam keadaan matahari terbit, kalau yang nomor dua, aku berjalan, di saat aku berjalan, Sungai Nil membersamaiku. Nah ini yang disebut sebagai namanya maf'ul mahu, dan inilah kurang lebih penggunaan serta contohnya. Tafadhol, kalau misalkan mau ada diskusi dulu sebelum kita lanjut ke pembahasan yang ada di kitabnya. Sok, kalau ada diskusi, ada pertanyaan. Mudah bukan untuk dipahami? Udah kebayang penggunaannya juga, dan secara maknanya juga udah kebayang? Mudah, dan bedakan antara Ini dua. kalau di contohnya tuh kayak apa tuh? Yang air mengalir bersama kayu itu Tet ya. Jadi Hmm. ini kan bersama nih konteksnya dan memang dia harus air dan kayu kan maksudnya sama-sama benda mati gitu Tet. Atau Mm-mm. nanti ada perbedaan harus yang benda hidup dengan benda mati bisa gitu atau benda mati dengan benda mati aja Ah, gitu Tet. baik. Itu nanti sebenarnya penjelasan lebih detailnya ada di kitab-kitab yang lebih tinggi lagi, Mas. Itu penjelasan lebih detailnya mengenai yang semacam itu, tentang kriterianya, syarat apa dia bisa jadi maf'ul ma'ahu, itu ada di kitab-kitab berikutnya. Karena kita di sini kitab yang lebih level dasar, jadi kita nggak dibahas tentang itu dulu, Mas. Tuh. Oke?
Jadi tahan dulu aja pertanyaannya, bukannya nggak mau menjawab, tapi apa namanya, eh, belum makomnya lah, belum tempatnya untuk bisa untuk menjelaskan hal tersebut. Khawatir nanti overlap materinya. Itu dulu Mas ya. Oke, silakan Izan atau Mas Ageng kalau ada diskusi. Kalau ada diskusi, silakan. Nanti cara cara mengidentifikasinya dia gimana? Di pertama cara mengidentifikasinya adalah di makna. Kita artikan dulu masing-masing. Apakah dia apa selalu mansub? Oh, kalau itu pasti. Pasti Enggak, kan? yang paling bisa Oh, yang paling bisa diidentifikasi adalah dia datang setelah wow. datang setelah waktu. Ini yang paling bisa apa namanya? eh, diidentifikasi. Itu dulu ya. Ada lagi, Mas. Kalau di kitab dijelasin gini nih. Eh, Gini aja deh, nanti deh, gampang lah, nanti gampang lah. Yuk, oke. Nah, yang kedua, kalau antum sudah paham itu bedakan. Jadi si wow ini pertama ada yang bermakna musohabah. Musohabah itu artinya sesuatu yang membersamai. Musohabah. Yang kedua ada namanya wow haliyah. Jadi wow bermakna hal. Wow bermakna hal sama wow bermakna musohabah. Wow di sini itu menjelaskan tentang keadaan. Sedangkan di sini wow yang bermakna ma'a atau musohabah. Wow yang punya makna siapa sih yang menemani atau yang membersamai. Nah, ini bedanya di sini. Jadi ketika antum ketemu wow, jangan langsung buru-buru menghukumi kalau dia itu maknanya dan. Enggak, bisa jadi itu makna yang lain. Jadi jangan langsung tiba-tiba menghukumi dan. Oh enggak. Enggak semudah itu Ferguson kalau bahasa sekarang. Oke, jadi ada perbedaan apa namanya secara makna dari wownya. Dan hanya wownya inilah yang mungkin bisa kita kalau kita misalnya belum tahu maknanya gitu ya. Nah, kita identifikasi dari wownya ini saja. Tapi ujungnya juga kita harus mengerti dan paham setiap mufradatnya sih, setiap katanya kita harus paham. Gitu dulu ya. Oke, lanjut ya. Babu, ada pertanyaan? Nggak ada? Lanjut. Musahabahnya tadi musahabah sama waw apa tadi? Waw haliyah namanya. Haliyah. Yang tulis di atas. Haliyah. Yang haliyah artinya apa tadi? Hal kan keadaan. Hal itu artinya keadaan. Oke. Oke, yuk. Yuk. Babul maf'ul qala musannif radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Babu maf'ul ma'ahu. Ini bab maf'ul ma'ahu. Wa huwa dia itu
apa al-ismu al-mansub. Berarti dia itu selalu dalam keadaan fathah atau yang menggantikan fathah. Alladzi yang mana yuzkaru dia itu disebutkan untuk apa? Libayani untuk menjelaskan man sesiapa saja fu'ila ma'ahu al-fi'lu. Yang mana fi'il itu dikerjakan bersamaan dengannya. Untuk menjelaskan sesiapa saja yang fi'il itu dikerjakan bersamanya. Artinya, ada yang membersamai fa'il ketika fa'il itu mengerjakan amal fi'il. Nah, itu mudahnya begitu. Ada yang membersamai fa'il ketika fa'il mengerjakan amal fi'il. Atau kalau dalam bahasa sini, ketika fi'il itu dikerjakan, ada yang membersamainya. Oke. Terus, nahu qaulika, contohnya perkataanmu, ja'al amir, datang seorang pemimpin negara, wal jaisha. Berarti jaisnya di sini itu menjadi siapa? Menjadi maf'ul ma'ahu. Dari mana? Ya tentu dari secara makna kita tahu jais itu artinya tentara. Tentara ada amir. Ya wajar saja kalau kita bilang jais ini adalah maf'ul ma'ahu karena udah pasti kedatangan amir pasti dibersamai dengan jais, dengan tentara. Nah, wawunya ini disebut sebagai namanya waw musohabah atau wawunya bermakna waw ma'iyah namanya. Wawunya disebut sebagai namanya waw ma'iyah atau waw musohabah dan jaisnya itu diirab sebagai maf'ul ma'ahu. Wawunya disebut al waw ma'iyah atau musohabah. Jaisnya maf'ulun ma'ahu mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Ini persis seperti kita dulu mengi'rab maf'ul bihi. Persis. Oke? Jadi seolah-olah kita bilang gini loh. Ja'al amir ma'a al-jaisi. Seolah-olah kita bilang gitu. Terus dibuang ma'anya, diganti huruf waw, yang tadinya kasroh menjadi fathah. Nah, itu kurang lebih perjalanan perpindahan dari ma'a menuju waw dan perubahan shin yang tadinya kasroh menjadi fathah. Kurang lebih begitu caranya. Tadi kecepatan nggak kan? Jadi kalau ditranslate ada pemimpin datang dan pasukannya, gitu. Ya. Atau bersama Telah datang pasukannya. pemimpin dan pasukannya, gitu ya. Bersama pasukannya. Tapi antum tadi paham ya, itu kan takbir secara lafaznya, secara pengungkapannya. Paham, Tapi kalau secara paham. maknanya antum paham ya. Jadi antum tuh pengen ngegambarin kalau datangnya Amir itu bersamaan dengan Jais gitu loh. Oke, lanjut nih. Lanjut yuk. Istawa al-ma'u wal khosyabata. Istawa di sini maknanya air itu meninggi. Air itu meninggi, bersamaan dengan meningginya, dia itu sejajar dengan si khosyab. Dengan si khosyab di sini tuh alat ukurnya. Atau kayu lah bahasanya. Jadi bersamaan dengan meningginya air, dia sejajar dengan si khosyabnya itu. Jadi
air meninggi, bersamaan dengan ketinggiannya itu ada khosyab, ada kayu yang membersamainya. Atau makna kedua yang disampaikan oleh di sini ada syarah. Atau makna kedua adalah air itu meninggi, ya ini makna keduanya ya, dan ini makna yang disebutkan di sini. Air itu meninggi sampai kepada batas ukurnya. Jadi khosyabah di sini maksudnya adalah batas ukur atau sesuatu yang digunakan untuk mengukur ketinggian air. Jadi bahasanya air itu meninggi sampai kepada batas kayu tersebut. Ini makna keduanya. Oke. Berarti dalam hal ini ada dua contoh yang ingin disampaikan oleh musannif kita. Pertama adalah fa'il itu dibersamai oleh maf'ul atau fa'il dibersamai oleh sesuatu. Atau yang kedua, fa'il itu mencapai mencapai sesuatu yang di situ ada ukurannya atau ada titik batasnya. Ah, gitu. Misalnya kayak gimana lagi ya? Misalnya eh, Mas Aldari terbang wal jabala misalnya. Mas Aldari terbang sampai kepada titik puncak Everest misalnya. Jadi kan dalam bahasa kitanya istawa al aldari misalnya wal jabala. Jadi maksudnya Mas Aldari itu terbang gitu sampai setara dengan puncak Everest. Contoh misalnya gitu. Ini disebut sebagai namanya maf'ul ma'ah. Dan sudah selesai kita pembahasan. Oke, ada diskusi? Bisa dipahami? Mudah? Oke, kalau mudah alhamdulillah. Terus disebutin wa amma khabaru kana wa akhawatiha wasmu inna wa akhawatiha faqad taqaddama dzikruhuma fil marfu'at. Di sini musonif kitab tidak berbicara lagi tentang khobar kana dan isim ina. Kenapa? Karena semuanya sudah disebutkan ketika di bab marfu'at. Artinya nanti kalau Mas Aldari, Ihsan, Mas Ageng itu mensyarah kitab Jurumiyah dan bertemu bab kana dan bab inna, hendaknya secara sempurna disebutkan semuanya. Kenapa? Karena di akhir khobar kana dan isim inna itu nggak disebutkan oleh musonif kitab. Jadi musonif kitab hanya cakap mengenai isimnya kana dan khobarnya inna. Itu. Ini maksudnya. Wa kadzalika tawabi, begitu pun juga dengan tawabi, ya tadi ya badal, atof, taukid, sama badal, taukid, atof. Nah itu nggak disebutin juga di sini. Kenapa? Karena sudah disebutkan di sebelum-sebelumnya. Jadi nggak perlu ada pengulangan lagi. Jadi di bab mansubat ini tidak ada pengulangan untuk ke di 4 bab. Bab 4 bab ada di tawabi, bab khobar kana nggak disebutin, dan bab isim ina nggak disebutkan. Kenapa? Karena sudah disebutkan sebelumnya. Nah ini kebiasaannya para penulis kitab ini kayak gini.
Ketika mereka sudah nyebutin, mereka nggak mau nyebutin dua kali lagi. Kenapa? Karena bagi mereka itu adalah sebuah hal yang meletihkan lah, mungkin bahasanya. Kalau lu cerdas harusnya sudah ngerti dari awal tadi, gitu. Untuk mentas untuk eh, menghemat waktu lah bahasa. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai di bab maf'ul ma'ahu. Dan terakhir, ini ada di bab makhfudat. Oke, bab makhfudat. Baik, yuk. Pertama, yang mau dibilang itu begini. Ini udah pernah kita bahas sebenarnya sih. Dan ini diulang lagi. Misalnya Zaidun, atau jangan Zaidun deh, Ihsan fil masjidi. Oke. Siapa yang mengkasrohkan si masjid? Mas Ageng. Siapa yang mengkasrohkan kalimat dal pada kalimat masjid ini? Ih, Fi. Oke. Fi. Baik. Berarti yang mengkasrohkannya adalah si harfun itu. Oke. Terus kita kemarin bilang misalnya kalimat abuka, abika, betul? Contoh misalnya lagi. Misalnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Eh, misalnya misalnya darostu aku belajar kitaba an-nahwi. Nah, coba pertanyaan untuk Mas Aldari. Siapa yang mengkasrohkan waw, Mas? Siapa yang mengkasrohkan waw? Siapa yang mengkasrohkan huruf waw pada kalimat an-nahwi? Hmm. Kok kedengeran, Mas, suaranya, Mas? Nggak kedengeran, Mas. Ihsan, antum San. Eh, Kitaba. Kitaba jadi apa, San, dia, San? Kenapa kok dia eh, apa? jadi apa, Mas Aldari? Kitaba, kenapa kok dia ini kan mengkasrohkan nahwi? Harokatnya teteh, Ustaz. Gimana? Harokatnya harus diganti teteh, si kitabah. Enggak, si kitaba, kenapa kok Oh, atau kenapa dia bisa, tadi Ihsan bilang yang mengkasrohkan nahu adalah ba. Oh, kitabahnya. Karena kitaba jadi Ba. apa dia? Ayo. Sebagai apanya gitu Tat ya? Ya, sebagai apanya? Kenapa kok dia bisa
Kitabah nahwi. Itu bukan sisipan, idofah ya. Ya, idofa betul. Idofah. Nama Oh, idofah idofa ya. itu ada apa aja berarti? Iya nih. Idofah. Duh, idofahnya ada berapa Tat ya? Kan rukun idofa ada mudof, Ya, ada mudof ilaih, idofilai. ada robit. Nah, kitab itu jadi apanya dia? Mudhof Yang ilaih. idofilai, ngikutin sebelumnya ya. Ini pada sering diulang-ulang loh. Oh, iya. Ayo Mas Ageng santai-santai Jadi aja kayaknya tahu mudhof. nih. Yuk, kitab jadi apanya Mas? Yang mudof. Mudof, betul tuh. Mudof. Nahwunya jadi mudof ilaih. Iya. Mudof baru mudofilai. Ah, gimana nih? Oke, Mas Agung nyantai-nyantai aja berarti udah paham berarti. Oke. Masya Allah. Barakallah fiik. Oke, yuk lanjut. Berarti sebenarnya yang mengkasrahkan nahwu itu kan mudofnya kan? Ya, betul? Hmm, Oke. Yang mengkasrahkan fa itu ya. adalah harufnya kan? Oke. Hmm. Yang kedua eh, misalnya adalah aduh, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Udah, tidak sambil jalan aja deh. Tadi ingat kok ayatnya. Tiba-tiba kok ngeblank. Allahumma shalli ala sayyidina. Sebentar. Wal fulk. Yaudah deh, kita jadi. Yuk. Oke. Ini bab ini berbicara soal siapa yang mengkasrohkan kalimat masjid dan kalimat nahwu. Disebutkan di sini pertama, masjid itu dikhofatkan, dijarkan dengan harfun. Sedangkan nahwu dikhofatkan dengan idofah. Tapi lebih tepatnya di sini dengan mudof. Yang kedua, dia itu diidofahkan dengan namanya tabi. Nah, bab ini bicara soal itu. Bicara soal siapa yang mengkasrohkan kalimat masjid dan kalimat nahwu. Untuk yang kalimat fil masjidi, ini adalah harfun. Harfun ini kita kenal dengan harfun jar. Artinya, semua harfun jar itu pasti dia itu datang setelahnya adalah isim, dan isimnya pasti dia jadikan khofat atau dia menjadi makhfud. Contohnya apa? Contohnya min, ila, an, ala, fi, waruba, walba, walkaf, walam, wa hurufil qasami, alwa, wabat, wata, wabar, ruba, wamud, wamudhu. Ini semua udah kita awali dulu. Pas pertama kali bab ini ada, kita udah bahas tentang ini. Jadi silakan rujuk kembali pertemuan pertama kemarin. Ala kulli hal, kita sudah pernah bahas ini. Artinya setiap ada huruf jar, maka pasti dia menjadi khofat. Oke. Paham sampai sini ya? Jadi nggak ada pengulangan lagi. Ini anak anggap sudah selesai dan ini gampang. Oke. Yang kedua. Yang kedua itu dengan idofah. Idofah itu seperti kita bilang kita benahwa tadi itu dulu. Oke.
kitab nahwu. Nah, di dalam ini juga, Mas Aldarisan, di tengah-tengahnya ini, antara kata kitab dan kata nahwu, itu tuh seolah-olah ada 3 huruf. Pertama ada huruf min, kedua ada huruf lam, ketiga ada huruf fi. Jadi seolah-olah kita bilang kitabu min nahwi, kitabalin nahwi sama kitaba fin nahwi. Jadi seolah-olah kita bilang kitaba min nahwi, kitaba li nahwi sama kitaba fin nahwi. Inilah idofah. Inilah idofah. Yang mana ini menjadi mudhof, ini menjadi mudhof ilaihnya, dan ada makna yang menggabungkan antara mudhof sama mudhof ilaih. Taib. Di tengah-tengah antara mudhof dan mudhof ilaih ini, itu ada yang dia itu min, ada yang dia itu lam, ada yang dia itu fi. Taib. Pertama, ini sekedar contoh ya, sekedar contoh. Dua kata itu sisipannya atau idofahnya adalah min ketika kata yang kedua ini bagian dari yang pertama. Contohnya misalnya khotam cincin hadidin. Khotamu hadidin. Hadid itu maknanya adalah besi. Jadi cincin min hadidin. Cincin dari besi. Taib. Misalnya babu sajin. Sajin itu artinya kayu. Berarti pintu dari kayu. Pintu dari kayu. Oke. Terus yang ketiga, taubu misalnya, taubu khazin. Baju itu dari sutra. Baju itu dari sutra. Nah, berarti ini semuanya bermakna min. Khazin, nanti ada kok mas ini mas, contohnya nih. Taubu khazin, babu sajin, khotamu hadidin, ada semua contohnya. Artinya, di tengah-tengah antara mudhof sama mudhof ilaih itu ada kata-kata min. Nah, kata yang kedua itu adalah bagian dari kata yang pertama. Afan, kebalik. Kebalik. Kata yang pertama merupakan bagian kata yang kedua. Jadi yang besarnya itu adalah kata yang kedua, kata yang pertama itu merupakan bagian kecilnya. Atau yang menjadinya apa, jadi apa. Lanjut. Contoh yang kedua, yang maknanya fi. Jadi ada dua kata
dua kata. Di sini tuh maknanya fi. Contohnya gimana? Contohnya misalnya adalah arba'a ashur. 4 bulan. 4 bulan. Arba'ah artinya 4. Ashur artinya bulan. Berarti 4 pada sebuah bulan. Atau 4 bulan lah. Katakan begitu. 4 bulan. Di situ ada kata-kata fi. Jadi arba'atu fi ashhurin. 4 bulan. Arba'atu fi ashhurin. Artinya adalah 4 bulan. Misalnya lagi 3 hari. Salah satu 3 hari ayamin. Jadi misalnya kita bilang, aku pergi 3 hari. Berarti zahabtu salasata fi ayamin. 3 dari hari-hari. Berarti 3 hari. Atau 3 dalam hari-hari. Itu namanya adalah maknanya fi. Yang ketiga, maknanya itu lam. Artinya apa? Kata yang pertama itu memiliki kata yang kedua. Misalnya adalah kata yang pertama milik kata yang kedua. Gulam, pembantu Zaidin. Jadi pembantu itu li Zaidin, miliknya si Zaid. Gulamu Zaidin maknanya adalah gulam itu miliknya Zaid. Gulamu Zaidin. Misalnya apalagi? Kitabu Ihsanin misalnya. Berarti kitab itu miliknya Ihsan. Maliki yaumiddin. Yaumiddin. Berarti yaum sama din. Itu maknanya apa? Yaum sama din. Kira-kira Yaumuddin. Itu dia maknanya min, lam, apa fi? Min itu artinya dari, lam itu artinya milik, fi itu di dalam. Kalau Yaumuddin berarti dia tuh min, lam, apa fi? Lam. Kenapa Mas? Lam. Oke. Hari itu Kok lam miliknya sih? din gitu. Kok lam sih? Enggak gitu. Ingat tadi ya, ingat. Min itu bagian pertama merupakan apa? Bagian kedua merupakan bagian pertama itu merupakan bagian besar bagian dari yang kedua. Terus kalau lam berarti yang pertama itu milik yang kedua. Kalau fi berarti yang pertama itu berada di dalam yang kedua. Kan artinya hari pembalasan ya. Hari Hari pembalasan pembalasan. betul. Berarti maknanya apa? Kalau lam kira-kira cocok nggak? Hmm. Hari Enggak. pembalasan. Berarti apakah hari tersebut milik pembalasan? Kan enggak, berarti maknanya Enggak. adalah Min. Min. fi dong. Ah, Fi. oh iya, bukan Hari. zat dia. Oh iya. Mm-mm. Betul. Kalau min itu nanti berhubungan sama zat. Ya, ya. Betul. Dia bagian dari yang kedua. Malikinya kan enggak. Hah? Maliki. Maliki. Rajanya kan. Ya, kalau rajanya beda lagi. Kalau di sini ada maliknya ya beda lagi, Ustadz. Ini kan kita kan lagi Maliki. di yaumnya ini. Oke. Nah, aku pikir tadi Maliki Yaumiddin tuh dia lam gitu. Malikinya itu pemilik pemilik hari pembalasan gitu. Beda ya? Beda. Oke, misalnya lagi Baitul Mal. Coba. Baitu Malin. al-mal. Oke.
Baitul Mali. Oke. Kira-kira di sini tuh di tengah-tengah. Dia min, lam, apa fi? Lam. Lam. Baitul Malin. Beda deh. Itu mah Zumalin. Ya. Ya, itu zumalin tuh. Kalau Baitul Malin berarti min. Min, Ini berhubungan dengan zat ya. Ini berhubungan berarti. dengan zat. Oke. Yang lain, Mas Ageng, sepakat? Beda gak biar nggak salah semua. Enggak, ini nggak boleh begitu, Kak. Boleh. Ini harus benar-benar jujur kita sama ilmu. Kita udah punya ilmu gitu loh. Harusnya kita punya pendapat gitu loh, Sar. Jadi jangan bukan beda itu karena Ayo. supaya ini bukan. Kita pengen jujur sama ilmu yang kita tahu. Nah, Coba, tuh. Kan tadi mal itu bagian. apakah bagian dari bait atau bisa bilang bait min Tadi malin? tadi kan Har dibilang apa kata keduanya itu kan yang lebih besar kan. ya, Kan ini Itu yang harta besar, banyak itu yang di besar. cincin besi Baitul Malin. coba deh kalau Kan gitu bilangnya Baitul gini Mal deh. Baitul Mal adalah tempat harta penyimpanan kaum muslimin. iya. Milik berarti alam ya. Hmm, min lah kalau aku. Tetap. Nih, kenapa? Coba buktikan alasan antum. Karena kan hartanya lebih besar gitu kan dan baitulnya itu baitnya itu cuma penyimpanan saja gitu. Penjelas Bukan dari bukan apa jadi sih ya? bukan jadi kalau tadi kan cincin besi kan. Artinya kan besinya diambil jadi cincin kan. Nah, ini juga gitu, hartanya kaum muslimin disimpan di situ kan, bukan rumah itu yang dijadiin hartanya kaum muslimin gitu nggak sih? Itu Oke, nggak ada. Kalau aneh gitu logikanya. oke, Tayyip. Ulang lagi nih ya. Mungkin supaya nanti ini hanya menguatkan saja. Khotam itu berarti cincin. Terus kita bertanya kan cincin dari emas, cincin dari perak, apa cincin dari mana? Hadid. Berarti kan dia menjadi penjelas. Oke. Pintu. Pintu dari mana? Pintu dari besi, pintu dari kayu, pintu dari pintu dari aluminium, sajin, pintu dari kayu. Tahu baju, baju dari plastik, baju dari daun, apa baju dari sutra? Khojin, baju dari sutra. Jadi ini sebagai penjelas, karena ada yang burem di situ. Jadi ini sebagai bayan, sebagai penjelas. Sedangkan ini gulam, pembantu. Pembantu ini pembantunya siapa? Berarti milik. Li Zaidin, Li Ihsan, Li Fikri, ila akhirih. Oke. Arba'atu ashur, empat. Empat di dalam apa? Di dalam tempat, di dalam hari. Empat apa ini? Oh, 4 hari berarti empat yang ada di dalam hari. Berarti 4 hari, 4 bulan. Bait, rumah, almal. Kira-kira Rumah, cocoknya apa? mal. Rumah, mal. Rumah, Rumah harta, dari rumah. apa? Atau rumahnya siapa? Atau rumah Milik dalam apa? milik kaum Ayo. Mm-mm. muslimin. Milik kaum muslimin. Itu kalau maknanya, Mas. Maknanya milik kaum muslimin. Maknanya Ya, ini bukan maknanya, Mas. Hmm. Kan Baitul Mal, rumah rumah apa ya? Baitul Mal. coba pikirin coba.
Jujur, Anda belum tahu. Astagfirullah. Jujur Anda belum tahu. Jujur Anda V belum kayak tahu. tak spek Belum tahu. Aduh, Tapi ini spekulasi kita nih V. jadi ini, kita jadi pelajar. Maksudnya Anda pengen ngajarin antum bahwa saja ya, Anda sampai sekarang belum tahu ini gitu loh. Belum tahu, belum bisa menebak. Astagfirullah. Belum bisa menebak. Baitul Mal ini apa? Makanya coba kali-kali antum punya jawaban yang bikin Anda kayak berpikir gitu untuk mencari oh kayaknya ini deh. Coba. Tadi Anda antum kan jelasin yang kayak apa, yang pas bagian mana tadi? Bagian min tadi, bahwasanya kata keduanya itu adalah yang lebih besar daripada kata yang pertamanya. Jadi kata pertamanya itu jadi bagian dari kata kedua. tapi Anda nggak cocok San. Gitu, nggak cocok. Di Baitul ini. Nggak cocok. Oh gitu ya. Iya Kenapa? sih, Karena kurang dia kurang karena kurang dia bukan gimana gitu. dia bukan menjelaskan sesuatu dari apa si bait itu ada gitu. Nggak dari umum khusus gitu teteh, kayak apa gitu. Itu Cincin kan dari nggak dari besi. betul betul. Umum khusus. Nah ini kan kalau cenderung ana V dia. Cuman V. ana belum pasti dia V, dia ke arah V. Karena kaidahnya gini nih, kaidahnya gini. Ini Karena kaidah. malnya mal punya siapa gitu ya. Ya kaidahnya gini kaidahnya. Kalau misalkan bukan min, nggak cocok sama min. Pertama, jadi gini. Kalau ada idofah, pertama kali antum harus nisbatkan ke min. Kalau misalkan min Oke. nggak cocok, ke lam. Kalau lam nggak cocok, udah berarti langsung fi. Gitu. V. Itu kaidahnya. Jadi kalau min sama Enak lah lam, kalau gitu. ya makanya itu kaidah dari para ulama. Bukan kaidah yang anak buat-buat, enggak. Ini kaidah ulama nih. Apa termaktub di sini. Jadi kalau misalkan min nggak cocok, lam nggak cocok, fi pasti. Nah, nanti antum setiap ada idofah, coba pikir. Itu yang bikin pintar tuh kayak gitu. Oh, ini kira-kira apa ya? Setiap ada idofah selalu kayak gitu. Itu kaidahnya itu nggak, maksudnya ada susunan lain nggak Tat? Misalnya dari pemaknaannya dahulu, baru yang lain gitu. Boleh sih dari pemaknaannya dulu boleh. Karena kan sebenarnya kan inti dari lafaz itu kan mewakili makna. Lafaz itu terbatas sedangkan makna itu nggak terbatas. Yang lainnya ada? Cukup, Mas Ageng? Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kitab Nahwu ini. Ya, dan silakan dirujuk kembali beberapa permasalahan-permasalahan yang sempat kita bahas sebelum-sebelumnya, murojaah lah. Insya Allah ada keberkahan dalam setiap hal yang kita pelajari dan ada faidah pasti yang kita dapatkan dari setiap ngaji kita. Kalau ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Ada sebelum ditutup? Anas kan. Ah, Anas. Anas kan cuma satu doang toh. Qul Anas bin, apa? Qul a'udzu birabbin nas. ya berarti Rob bin Nas. Coba Robnya manusia. Lam. Ya, Langsung nyari contoh. Robbil alamin ila akhirih. Siap, siap, siap. Oke. Insya Allah nggak ada tadi. Mas Ageng, silakan Mas. Ya,
Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah menyelesaikan kitab ini dan perjalanan panjang kita sudah berakhir hari ini. Di sebentar cek dulu pertemuan keberapa nih? Kalau nggak salah pertemuan ke 40 berapa? 40-an. Satu. 41. Satu. Yang target kita adalah 50 pertemuan, tapi alhamdulillah kita bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat dari yang diprediksikan. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikannya. Untuk itu berakhirlah perjalanan kita di kitab Jurumiyah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dan mohon maaf kalau misalnya ada salah nih selama ini juga mungkin dalam menjelaskan, kadang juga suka maksa, harus antum paham apa yang Anda sampaikan, ya semata-mata yang mohon dimaafkan lah karena gregetnya kita sebagai pengajar kok nggak paham-paham nih anak gitu kan. Tapi ala kulli nanti juga antum merasakan posisi itu sebagai pengajar, sebagai orang yang berdiri untuk mengajarkan. Dan saran anak ketika antum nggak tahu, bilanglah nggak tahu. Berani untuk bilang nggak tahu. Jangan merasa gengsi, jangan antum karena antum sudah tinggi ilmunya, antum sudah paham ini itu, tiba-tiba kalau ditanya, udah jawab aja nggak tahu, udah sesimpel itu aja bilangnya. Itu lebih menyelamatkan antum dari siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus yang kedua, yang paling penting adalah amanah sudah antum pegang. Nah, di pundak antum sudah ada amanah untuk mensyarah kitab Jurumiyah. Artinya, ketika nanti umat membutuhkan antum untuk belajar kitab Jurumiyah, antum salah satu orang yang punya kewajiban untuk menjelaskan kepada umat. Karena antum sudah belajar, antum sudah memegang amanah tersebut. Ini amanah nggak berat, hanya saja butuh pertolongan Allah untuk kita bisa menjalankannya. Dan anak yakin juga semua amanah juga pun begitu. Berat, ya. Tapi kita butuh Allah untuk bisa memikulnya lebih kuat lagi. Dan seringlah berupaya untuk memaksimalkan setiap momen, memaksimalkan setiap amanah. Siapa tahu amanah yang kita maksimalkan itu justru itulah yang menjadi sebab kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika nanti antum mensyarah kitab Jurumiyah, cobalah lebih baik lagi daripada ana dalam mensyarahnya. Satu, dalam rangka antum menyambungkan ilmu ana ke umat. Yang kedua, dalam rangka antum berbalas budi ke ana. Ataupun nanti ke guru-guru yang lain juga pun sama. Ini dalam rangka balas budi. Kebaikan-kebaikan yang sudah pernah diberikan kita balas. Ana melakukan ini ke antum juga pun sama. Dalam rangka balas budi kepada guru-guru yang pernah mengajarkan ana. Seperti itu. Ya. Itu aja. Barakallahu li wa lakum. Kita doa sama-sama. Semoga apa yang Allah yang kita baca ini mendapatkan keberkahan selama kurang lebih mungkin kalau di kira-kira 41 minggu lebih lah. 41 minggu lebih meskipun ada yang itu ya, tapi ya insya Allah semoga juhud kita, perjuangan kita, dana yang kita keluarkan, waktu yang kita sisihkan, tenaga yang kita curahkan itu semoga berbalas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihitung sebagai satu amal jariah yang bisa kita banggakan di akhirat kelak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidaina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya Allah, maafkanlah dosa kami, dosa orang-orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil ya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikanlah manfaat kepada apa yang telah kami pelajari. Wa 'alimna bima yanfa'una. Dan ajarilah kami segala apa-apa yang bermanfaat untuk kami. Allahumma ja'alna
khalisan wa mukhlisin ya Rabbana ya Rabbal alamin fil qawli wal amal. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang ikhlas dalam berucap dan dalam beramal. Allahumma ja'alna minal mujidina wal mujtahidin. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang serius dalam beramal, dalam berucap, dan dalam melakukan aktivitas. Dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mujtahidin, orang-orang yang serius dalam memperjuangkan agamamu. Allahumma ya Rabbana ya Rabbal alamin. Allahumma ya Rabbana ya Rabbal alamin. Allahumma ansurna Ghazata wa ahlaha. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Gaza ya. Allahumma fadz sama Gaza ya Rabb. Ya Allah, jagalah langit Gaza wa ardu Gaza dan juga buminya ya. Allahumma fadz ya Rabb al-Ghazata wa ahlaha min syuyukhiha wa nisaiha wa auladiha. Jagalah umat Gaza ya Rabb. Orang-orang tua mereka, perempuan-perempuan mereka, dan juga anak-anak mereka ya Rabbana ya Rabbal alamin. Allahumma ansur mujahidina fi Gaza ya Rabb. Allahumma ya Rabb, tolonglah para mujahidin di Gaza. Wasadid ramyahum, kuatkanlah senjata-senjata mereka. Wa wahid saffahum, dan persatukanlah saf-saf mereka. Allahumma anzil ala Israel laknataka ya Rabbana ya Rabbal alamin. Allahumma ya Rabb, turunkanlah laknatmu kepada Israel dan kepada para pendukung. Allahumma syattid syamlahum, cerai berikanlah persatuan mereka. Wa syattid syamlahum wa farik jam'ahum, dan juga jauhkanlah mereka dari persatuan sehingga mereka kami bisa hancurkan ya Rabbana ya Rabbal alamin. Allahumma ya Rabbana ya Rabbal alamin. Allahumma rizukna khilafatan rasyidatan ala minhajin nabi. Ya Allah, rezekikan kepada kami khilafah rasyidah ala minhajin nabi. Allati tu'izul islam wa ahlah, yang mana khilafah memuliakan Islam dan juga memuliakan agamanya. Wa tudhil kufra wa tughyana wa ahlah, dan juga menghinakan orang-orang kafir dan juga menghinakan orang-orang yang mendukung orang-orang kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.